Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil Islam, binikmatil iman wa binikmatil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wahdil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi maitan faqaditumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah salat maghrib yang saya hormati dan Allah muliakan, wabil khusus Ketua DKM dan pengurus yang lain yang sama hadir di masjid ini yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah SAW, hamba-hamba Allah yang tetap istiqomah dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan tentunya kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf dari guru kita Ustadz Hasan. Beliau masih terjebak macet karena banyak orang yang keluar rumah habis Agustusan kali ya. Fotonya masih dalam perjalanan terjebak macet. Jadi malam ini karena mungkin waktu tidak mungkin terkejar, kita isi sebagai refleksi di malam 17 Agustus tahun 2026. Alhamdulillah kita masuk ke kemerdekaan yang ke-81. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang aman, damai, makmur, sejahtera, bisa menghantarkan rakyat Indonesia menuju pada berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin menyampaikan sebuah kisah dari Sultan Hamid IV. Sultan Hamid IV itu termasuk salah satu kesultanan di kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani itu adalah sistem kekhalifahan di dunia Islam yang terakhir. Karena setelah Rasulullah wafat, itu diganti dengan Khulafaur Ar-Rasyidin. Yang jumlahnya ada berapa, Pak? Khulafaur Ar-Rasyidin? Ada 4. 1 Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Itu disebut dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Khalifah itu artinya bermakna pemimpin penerus. Jadi setelah Rasulullah wafat diteruskan kepemimpinannya, bukan dalam segi syariatnya, bukan. Dalam menjalankan sistem pemerintahan yang mengatur dunia Islam pada saat itu.
Khulafaur Rasyidin selesai, diganti dengan sistem apa? Daulah Umayyah. Daulah Umayyah selesai, diganti dengan Daulah Abbasiyah. Nah, baru setelah Abbasiyah masuk ke sistem Turki Utsmaniyah. Nah, di dalam kerajaan sistem Khalifah Turki Utsmani itu raja atau kekhalifahan terakhirnya yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Itu yang dikubur sudah 6 kali, balik lagi. Jadi bumi itu nggak menerima, maka makamnya itu disemen. Jadi tubuhnya itu karena sudah digali lubangnya, dimasukin mental lagi sampai 6 kali. Maka langkahnya adalah jasanya ditembok, disemen. Itu ada di museum kerajaan Turki Utsmani. Kok tahu? Ya baca. Karena ada referensinya. Itu sebagai ibroh, pelajaran bagi kita. Itu kalau pejabat yang dalam masa jabatannya berkhianat terhadap rakyat. Karena beberapa kali kebijakan Mustafa Kemal Atatürk pada saat itu merugikan umat Islam. Masjid-masjid dirubah jadi tempat-tempat permainan. Dihilangkan yang namanya torikoh atau sekarang itu ya majelis-majelis ilmu gitu. Dihilangkan, nggak boleh. Itu dilarang. Itu saking kejamnya pemikiran sekuler Mustafa Kemal Atatürk pada saat itu. Maka sebagai ibroh bagi kita, sebagai umat manusia, kalau dulu kita mengenal yang namanya Fir'aun pada zaman Nabi Musa, nah sekarang kita mengenal yang namanya Mustafa Kemal Atatürk. Selagi dia menjabat tidak amanah, bahkan merugikan umat Islam, maka ketika dia mati tidak diterima bumi. Fir'aun juga kan gaya, tidak dimumi, biasanya diawetkan sebagai ibroh pelajaran bagi kita semua sebagai umat Islam. Kalau sudah berani-berani menyelewengkan yang namanya amanah sebagai kepemimpinan, maka tuh balasannya. Nah, dalam kekhalifahan Turki Utsmani itu kita mengenal ada Sultan Hamid IV. Jadi kan yang namanya kepemimpinan apa, kalau Mustafa itu ibaratnya presiden gitu, ada gubernur dan sebagainya, sampai ke, kalau kita kan sampai ke RT dan sebagainya. Itu ada yang disebut dengan Sultan Hamid IV. Sultan Hamid IV pada suatu malam itu pergi keluar, ingin sekedar melihat suasana masyarakatnya pada saat itu. Dengan hanya dikawal oleh satu orang ajudan, dengan tidak memakai atribut kerajaannya pada saat itu, seolah-olah menyamar sebagai masyarakat biasa, Sultan Hamid II berjalan menyusuri lorong-lorong atau pedesaan-pedesaan masyarakat, sampai ke sebuah pertigaan. Sultan Hamid IV itu melihat ada sosok manusia tergeletak di jalan. Yang dia perhatikan, setiap orang yang lewat itu tidak ada satupun yang peduli. Hanya sekedar menggeserkan gitu ya, dari jalan itu ke pinggir, itu nggak ada. Dibiarkan saja tergeletak. Terus oleh Sultan Hamid IV itu dipantau. Setiap orang lewat, biasa saja. Yang sana ke sini, yang sini ke situ, hilir mulik orang yang lalu lalang di tempat itu, di jalan itu. Tapi itu jasad orang yang tergeletak itu tidak ada satupun yang menyentuhnya. Hanya sekedar menggeserkan ke pinggir jalan, itu nggak ada. Jadi dibiarkan tergeletak saja itu di tengah jalan. Maka muncul rasa penasaran itu si Sultan Hamid IV itu. Maka dia memperhatikan orang yang berjalan. Wahai Tuan, maaf. Itu kan di situ ada orang yang tergeletak ya.
Oh iya, kenapa? Anda kenal kan gitu ya, kata orang itu. Enggak, maksudnya kenapa itu orang kok dibiarkan saja tergeletak? Gas dipinggirkan kan gitu. Nah, jawab orang yang ditanya itu, oh itu mah Tuan, karena si Sultan Hamid itu tidak memakai kebesaran sebagai raja, jadi lagi menyamar. Oh itu mah ada orangnya selagi dia itu hidup sebagai seorang pemabuk, pejinah, sudah terkenal di lingkungan itu orang yang tidak baik. Tiap malam mabuk-mabukan katanya. Tiap malam juga main cewek. Akhirnya ya sudah, nggak ada yang peduli. Lantas si Sultan Hamid IV itu bertanya, tapi apakah orang itu muslim? Iya betul muslim. Oke, kalau muslim, mari kita sekedar untuk meminggirkan si jasad yang tadi tergeletak di tengah jalan itu. Maka Sultan Hamid II dengan dibantu beberapa orang yang lulu lalang dicegat itu, meminggirkan jasad si orang itu dan memang sudah meninggal posisinya. Lantas, ayo kita, siapa yang tahu alamat rumahnya ini orang? Kita bawa ke rumahnya. Maka ada yang tahu, kemudian dibawa orang yang tergeletak itu ke rumahnya. Setelah sampai ke rumahnya, si istrinya lagi nangis. Ketika itu si Sultan Hamid IV itu bertanya, wahai nyonya, ini jasad suamimu? Iya betul. Demi Allah, demi Rasulullah, suami saya itu orang yang soleh, orang yang baik. Itu kata si istrinya. Sultan Hamid itu makin penasaran. Lah, ini orang masyarakat tadi yang lulu lalang, tidak ada satupun, hanya sekedar memindahkan dari tengah jalan ke pinggir itu nggak ada. Bilangnya orang itu orang yang sudah dicap negatif, super negatif gitu ya, tiap malam mabuk-mabukan, main cewek gitu. Ini istrinya sendiri bilang, baik, suami saya demi Allah, wahai Tuhan, suami saya itu seorang suami yang soleh, suami yang baik, suami yang taat beragama, taat beribadah. Sih, kalau kita berhadapan kondisi itu kan juga kaget lah ya. Kaget, satu sisi masyarakat mengklaim dia itu jelek, istrinya sendiri mengklaim dia baik. Lantas dengan rasa penasaran, Sultan Hamid IV bertanya, wahai istri dari si tuan ini, apa kiranya yang mendasari engkau mengatakan suami kamu adalah suami yang soleh? Sementara saya dengar di masyarakat sekitar, orang yang lulu lalang tadi itu tidak ada satupun orang yang mengantarkan, boro-boro mengantarkan, sekedar meminggirkan ke sisi jalan saja, nggak ada. Setelah saya tanya, katanya suami Anda itu adalah seorang yang jelek perbuatannya. Tiap malam minum minuman khamar, tiap malam main cewek. Maka nggak ada yang peduli dia. Lantas mengapa kamu mengatakan bahwa suamimu itu suami yang soleh? Lantas si istrinya mengatakan, demi Allah wahai Tuhan, bahwa suamiku ini seorang pedagang. Setelah selesai berdagang dari pasar, dia sisihkan uang dari dagangnya, membeli hanya sekedar 1-5 botol minuman keras. Dia bawa ke rumahnya, setelah di rumahnya dia hancurkan itu minuman keras. Demi Allah wahai Tuhan, suami saya seorang pedagang. Sisa dari keuntungan berdagang, dia pergi ke tempat-tempat perempuan malam, dia menyewa 1-3 perempuan malam, dia bayar sebagaimana mestinya dia bayar, maksudnya yang tarifnya gitu. Lantas setelah dia bayar, dia suruh pulang itu perempuan ke rumahnya. Itu yang dilakukan oleh suami saya wahai Tuhan. Dan demi Allah, setidaknya saya juga berkata kepada suami saya, wahai suamiku, kenapa engkau mengatakan berbuat seperti itu? Setidaknya pada malam itu saya membeli 1-5 botol minuman keras, tidak ada satu
atau mengurangi 1 sampai 5 orang yang mau mabuk membeli minuman keras karena sudah saya beli. Itu prinsip si suami itu. Dan demi Allah juga, saya membeli 1 sampai 3 perempuan malam. Saya bayar dia, saya pulangkan ke rumahnya. Minimal pada malam itu seharusnya ada 10 orang yang pengen berbuat zina, tapi terkurangi 1 sampai 5 orang tidak berbuat zina karena perempuannya sudah saya pulangkan. Nah, itu yang dilakukan oleh si suami tadi itu. Dan saya yakinkan, wahai istriku, nanti suatu saat jasadku akan dikuburkan oleh orang-orang istana dan didoakan oleh ulama-ulama istana. Mendengar cerita itu, si Sultan Hamid II, betul wahai nyonya, dan akulah yang akan merawat jenazah suami. Akhirnya si suaminya itu dibawa ke istana, dirawat, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, dan dipimpin oleh ulama-ulama istana pada saat itu. Hadirin yang berbahagia, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Pertama adalah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 12 di Muqaddimah tadi saya bacakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu ila akhir. Dari pelajaran itu, dari peristiwa itu ada 2 pelajaran. Pertama adalah pelajarannya, kita jangan sekali-kali menjustis orang salah atau benar sebelum kita meyakini bahwa orang itu baik dan salah. Ini kan yang sering terjadi di masyarakat kita gitu kan. Kadang melihat orang yang mohon maaf misalkan ke masjid jarang ataupun dalam pergaulan seperti itu, kita mengklaim bahwa perbuatan atau perilaku orang itu tidak baik. Sama seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap si jasad istri waktu itu. Dia mengklaim karena melihat tiap malam dia membeli minuman keras, tiap malam dia pergi ke tempat-tempat pelacuran. Secara kasat mata kita kan memandang, oh dia itu ke situ kan apa? Kan seperti itu. Timbul stigma negatif bahwa dia orang yang tidak benar. Tapi ternyata di balik itu istrinya berkata, betul dia itu membeli minuman keras 1-5 botol, betul dia itu pergi ke tempat-tempat pelacuran malam. Tapi apa yang dilakukannya? Botol yang dia beli dibawa ke rumah, dia hancurkan. Betul dia itu membeli perempuan-perempuan tidak baik 1-3 orang, dan setelah dibayar dia sudah pulangkan. Setidaknya minimal mengurangi orang untuk berbuat jelek. Itu dari kisah itu. Pertama pelajarannya adalah jangan sekali-kali kita terburu-buru menjustis orang, itu tidak baik. Sebelum ada, kalau acara RCTI itu kan check and recheck, cross check. Kadang kalau kita sudah gosip menggosip kan, semakin digosok makin asik kegosip. Nah, maka dari pelajaran dari kisah ini kita diajarkan untuk jangan terburu-buru menjustis orang itu jelek. Mata kita terbatas kemampuannya, pikiran kita terbatas penglihatan seseorang untuk menilai perbuatan jelek dan tidaknya seseorang. Maka kita diingatkan dalam surah Al-Hujurat ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak berprasangka yang tidak baik. Kenapa? Dari sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi yang namanya gosip itu, Pak, kalau benar itu kita omongin masuknya gibah. Kalau benar
Kalau tidak benar, itu masuknya fitnah. Jadi nggak ada untungnya menggosip orang tidak baik. Walaupun memang orang itu benar, apa yang kita ucapkan memang betul dia itu seperti itu, kita ucapkan, kita gibahkan, kita obrolkan, itu kategori gibah, ngomongin kejelekan orang lain. Apalagi kalau apa yang kita omongin kejelekannya dan tidak sama dengan apa yang terjadi, itu timbulnya fitnah. Gak ada untungnya ngomongin kejelekan orang lain. Benar masuk gibah, salah masuk fitnah. Jadi gak ada untungnya. Jadi kalau kita melihat orang lain negatif, ya sudah, cukup diri kita sendiri yang tahu saja. Jangan diomong-omongin, jangan malah di expose. Kalau acara apa tuh, acara Indosiar ya, di expose terus-terusan, bikin berita-berita hoax. Nah ini kan hoax yang lagi tren gitu bahasa sekarang itu. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali dan tolong jauhilah banyak dari prasangka. Inna ba'dodonni ismun, karena sebagian dari prasangka itu ismun, dosa. Wala tajassasu wala yaghtab, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Gak boleh. Muslim pelaturan hidupnya seperti itu, nggak boleh mencari mengkorek-korek kesalahan orang lain. Jadi kita melihat ada kesalahan orang lain sedikit, terus dikorek. Enggak sih itu, terus dikorek. Apa untungnya? Ini Allah sudah mengingatkan dengan tegas kepada kita dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Kalau tidak percaya, buka. Ini tentang etika, tata krama, adab, akhlak seorang muslim terhadap seorang muslim. Tidak boleh berprasangka, karena sebagian prasangka itu dosa, dan juga jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini kalau dulu saya waktu kuliah itu beda prinsip antara orang pendidikan dengan orang hukum. Kalau orang pendidikan itu bagaimana menjadikan orang itu supaya tidak dihukum. Kalau orang hukum bagaimana seorang itu bisa dihukum gitu ya. Ini hanya plesetan-plesetan aja. Nah, jadi pelajaran pertama dari kisah tadi adalah kita jangan terburu-buru menjustis orang itu salah. Kalau sebelum ada bukti yang betul-betul nyata. Walaupun toh sudah ada bukti yang nyata, jangan kau sebarkan isu negatifnya, karena walaupun benar itu kita masuk kategori gibah, kalaupun salah juga lebih bahaya, itu masuk kategori fitnah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Perumpamaan orang yang melakukan ghibah, melakukan prasangka negatif kepada orang yang betul belum jelas salah dan baiknya, Allah ibaratkan sebagai ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi maitan fakarihtumuhu. Ibarat memakai bangkai, memakan bangkai. Jijik, itu kata di Al-Qur'annya. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang satu dengan yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Itu bahasa arti letterlek dalam Al-Qur'annya. Tidak boleh berprasangka, tidak boleh mencari kesalahan orang lain, tidak boleh saling menggunjing. Tahu menggunjing, Pak? Tahu yang menggunjing ya? Ya, ngomong-ngomongin. Apalagi wailul likulli humazatil lumazah. Apa tuh artinya? Jadi
diibaratkan orang yang melakukan tadi itu ibarat memakai bangkai saudaranya sendiri, memakai bangkai, memakan bangkai, jijik ya bahasanya kan begitu. Ayakulalah manakhihi maitang pakari temu, ibarat kau memakan bangkai saudaramu sendiri, pasti kamu akan merasa jijik memakan bangkai. Ada bangkai yang boleh dimakan? Ada nggak? Hah? Satu bangkai? Hah? Bangkai ikan. Dua bangkai? Apa? Belalang. Kalau bangkai ayam kan nggak boleh. Ya. Tiren ya, mati kemarin. Nah, itu pelajaran yang pertama dari kisah Sultan Hamid IV yang menemukan masyarakatnya pada saat itu ada orang yang meninggal, dibiarkan tergeletak di tengah jalan, tidak ada satu orang pun yang sekedar meminggirkan di sisi jalan, karena semua orang di situ menganggapnya jelek, karena tiap malam kelihatan dia pergi ke warung minuman keras membeli, tiap malam dia kelihatan pergi ke tempat pelacuran, orang menyangka dia suka minum minuman keras, dia menyangka dia selalu bermain perempuan, tapi ternyata di balik itu dia membeli botol minuman keras, dia bawa ke rumah bukan untuk diminum tapi dihancurkan, minimal malam itu mengurangi orang yang mau minuman keras. Begitupun juga sama, pada malam itu dia membooking 1-3 orang perempuan malam. Dia setidaknya pada malam itu mengurangi orang 1-3 orang yang tadinya mau berzina tapi wanitanya tidak ada karena sudah dibooking oleh si bapak tadi itu. Akhirnya mengurangi yang namanya tingkat kriminalitas. Pelajaran yang kedua adalah setelah kita mendapatkan pelajaran tidak boleh yang namanya melakukan prasangka yang tidak baik kepada orang, mencari-cari kesalahan orang lain, menggunjing dan sebagainya. Pelajaran yang kedua dalam kisah itu adalah bagaimana kita harus menjadi manusia yang tanha, yang mampu mengajak kepada bil ma'ruf dan wa tanhauna 'anil munkar, mampu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kalau mengajak kebaikan itu pasti semua orang bisa. Semua bapak yang ada di sini bisa mengajak orang untuk berbuat baik. Ayo kita sholat, ayo kita sedekah, ayo kita zakat, ayo kita gotong royong. Mampu. Tapi kalau kedua, watan hauna 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran, ini yang sulit. Maka dalam kisah itu kita sudah diajarkan bagaimana usaha kita ketika kita melihat kemungkaran, apa yang kita bisa lakukan. Maka muncullah hadis Nabi, marro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi fa in lam yastati fa bilisani fa in lam yastati fa biqalbi wa huwa adabul iman. Kalau kalian melihat ada sebuah kemungkaran, maka falyughayyir biyadihi, rubahlah dengan tanganmu. Batangan di situ bermakna kekuasaan. Kalau tidak mampu, wabilisanihi, dengan ucapan kamu, lisan kamu. Kalau pun juga tidak mampu kita mencegah dengan tangan, dengan lisan, maka fabiqalbi, dengan hati. Ya Allah, mendoakan supaya yang berbuat maksiat diampuni, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang perlu kita ingat, dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Maka ini yang dulu sering dipakai prinsip oleh saudara-saudara kita di FPI ya, dulu kan karena sudah dibubarin. Itu kan memandang kemaksiatan apa kemungkaran itu harus dirubah biadi. Maka aksi dia itu baru remong-remong, gedebol kan itu ya.
karena prinsipnya sudah tadi. Tapi kita sebagai umat Islam, dari kisah tadi itu diajarkan, kalau kita melihat kemungkaran, bagaimana nih posisi kita? Kalau kita sebagai seorang pejabat, maka di situ masuk biadi dengan kekuasaannya. Kalau kita jadi RW, di lingkungan kita ada orang yang sering berbuat maksiat, maka muncullah itu biadi dengan kekuasaan RW. Apa? Bikin pelaturan RW. Apabila ditemukan atau barang siapa yang bla 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 bla, maka dikenakan sanksi. Atau misalkan di situ ada tempat kemaksiatan, bikin segel, yang ilegal adalah RW, selesai. Itu biadi. Kalau tidak mampu biadi, maksudnya bukan tidak mampu karena mungkin kita jadi pejabat tidak pabilisanih dengan lisan. Ini urusannya orang-orang yang ngerti, orang-orang yang ceramah-ceramah itu, yang mubalik itu kan dengan lisannya, oh jangan anu, jangan anu, jangan anu. Toh kita juga tidak mampu, pejabat bukan, sebagai mubalik juga bukan, maka pabiqolbi, minimal kita mendoakan. Kalau ada ketahuan di lingkungan kita ada orang yang suka berbuat maksiat, kita merubah dengan tangan terbuka mungkin nggak bisa, yang jadinya malah berantem gitu ya. Kita juga ngomong ada rasa takut, maka minimal hati, ya Allah, mudah-mudahan orang itu cepat mendapatkan taufik dan hidayah. Itu yang bisa kita lakukan, Pak. Karena Sayyidina Ali itu berkata, kemungkaran itu tetap ada, atau kejelekan itu kuat, bukan kuat kejahatan, tapi diamnya orang-orang yang baik. Misalkan di lingkungan kita ada segerombol yang tidak baik, kejahatan, sementara orang-orang yang baik diam, ya sudah. Bukan kuatnya yang jahat, tapi karena diamnya orang-orang yang baik melihat kemungkaran seperti itu, dibiarkan begitu saja. Maka kata Ali bin Abi Thalib dan juga Umar bin Khattab, kemungkaran itu tetap ada bukan karena kuatnya kemungkaran, tapi justru karena diamnya orang-orang yang baik. Kalau pejabat kita sudah cuek, ulama-ulama kita sudah cuek, ya selesai. Kemungkaran akan tetap lebih menyerajalela. Maka dari kisah ini tadi dua pelajaran yang bisa kita ambil. Momentum kemerdekaan kita kan sekarang banyak lagu-lagu yang gitu ya, udah merdeka dari apa katanya ya. Nah itu setidaknya kita terus bersyukur, dan kita juga harus mengingat Bapak Ibu sekalian, kita itu dalam sejarah diingatkan dijajah oleh Belanda berapa lama Pak? 350 tahun, oleh Jepang 1,5 abad, 150 tahun. Tapi yang jadi pertanyaan oleh kita adalah, sebetulnya siapa yang mendatangkan bisa munculnya ada penjajahan itu? Kok tiba-tiba Belanda menjajah sekian puluh tahun, ratus tahun lamanya? Kira-kira apa, Pak? Kalau saya cek-cek lihat di buku sejarah itu pertama kali masuk Belanda ke wilayah Jawa itu melalui perairan Banten. Tapi yang perlu dan itu awalnya Pak, itu kalau kita baca di sejarah itu awalnya orang-orang, dan sebelum Belanda sebetulnya sudah ada Portugis. Jadi urutannya adalah Portugis dulu, Portugis, Belanda, karena tadi Portugis itu mondar mandir itu ya, beda dengan Belanda. Itu yang pertama kali dibobol adalah perairan Banten. Nah, kalau dibaca-baca sejarah itu, kenapa bisa Belanda yang tadinya niatnya hanya sekedar berdagang, tapi justru jadi menjajah?
itu setelah dilihat-lihat, itu ternyata 90% faktor orang dalam negeri yang berkhianat terhadap tuan-tuan kali ngomong kali akhirnya ya begitulah terjadi penjajahan yang juga sejarah mencatat itu lama 350 tahun kan tidak ada yang apa namanya tidak ada yang berani gitu ya, karena itu tadi kalau orang sudah banyak dibunuh oleh para pengkhianat tidak bisa ada perlawanan karena apa? Karena sudah terkalimukan maka baru betul kita pemuda, baru betul para menjadi para pembaharu para yang berani. Kalau ini dibiarkan, karena waktu zaman Abu Bakar juga sama. Setelah Rasulullah meninggal, berganti kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu banyak para pengkhianat. Maka Abu Bakar itu langkah yang pertama kali untuk menstabilkan pola kepemimpinan Islam pada saat itu adalah apa? Menghabiskan orang-orang pengkhianat. Ibadah dulu, karena kalau masih ada orang-orang pengkhianat di dalam, susah untuk maju. Orang juga Abu Bakar program dakwah yang pertama adalah membakar orang-orang yang tidak mau bicara. Itu kan pengkhianat. Orang yang setelah Rasulullah meninggal bagaimana itu karena ada Rasul saja. Setelah Rasul sudah tidak ada, kembali kepada Rasul yang sudah tidak ada, para pengkhianat. Maka dalam Al-Quran juga jelas wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara kalian yang mengatakan aku beriman kepada hari akhir, tapi Allah katakan wa ma hum bimu'minin, bohong. Karena itu hanya sekedar kamu plastik. Di mana di antara kita yang mungkin negara kita juga belum bisa maju karena masih banyaknya para pengkhianat di negara kita. Banyaknya orang-orang munafik. Kalau masih banyak orang munafik, maka jangan harap kemajuan itu bisa dicapai. Karena orang munafik itu di satu sisi A, di belakang B, di satu sisi di depan senyum, di belakang itu orang yang munafik. Maka belasan orang munafik tidak tidak asbabina, dan orang-orang munafik itu akan Allah tanamkan, masukkan di kerak neraka jahanam. Asfali minal asfal, asfal itu di bawah, diinjak neraka jahanam. Itu saking Allah juga berdekat sama orang-orang munafik. Mudah-mudahan dari kisah ini bisa menetralkan hati kita, jangan mudah untuk bergosip ria kesalahan orang lain. Yang kedua, kita juga harus bisa berperan aktif di mana posisi kita sebagai pejabat. Ambillah kesempatan sebagai pejabat, seorang baik, seorang kiai, ambillah kesempatan sebagai ahli ulama dan kiainya, dan kita sebagai masyarakat umum, ambillah kesempatan sebagai masyarakat umumnya, bisa kita berhadapan atau melihat ke utara. Tidak bisa dengan kanan, dengan lisan. Tidak bisa dengan lisan, karena posisi kita bukan hal itu, maka suruh kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan orang yang berbuat kezaliman serta
Terima kasih.